Kisah kura-kura dan burung bangau. Di pinggir sebuah desa yang dikelilingi hutan, terdapat sebuah danau yang indah dan tenang. Danau ini menjadi rumah bagi berbagai hewan yang menikmati hidup damai di dalam dan di sekitarnya. Di antara penghuni tetap danau ini, ada seekor kura-kura tua yang bijaksana dan terkenal ramah. Setiap hari, kura-kura itu hidup tenang, berenang di air yang jernih atau berjemur di bebatuan tepi danau. Ia tak pernah berkelana jauh dari tempat tinggalnya, karena baginya, danau itu adalah seluruh dunianya. Selain kura-kura, ada sepasang burung bangau yang sering datang ke danau itu. Burung-burung ini, dengan bulu putih yang indah dan leher yang panjang, gemar berpetualang dan sering terbang ke tempat-tempat yang jauh untuk mencari makanan. Setiap kali datang, mereka selalu mengunjungi kura-kura, dan lama-kelamaan mereka pun menjadi teman baik. Kura-kura suka mendengarkan cerita petualangan burung bangau tentang tempat-tempat yang jauh, dan bangau pun menikmati persahabatan mereka dengan kura-kura yang tenang dan penuh cerita. Namun, tahun itu, kemarau datang lebih cepat dan lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Setiap hari, matahari bersinar terik tanpa henti, menyebabkan air di danau mulai mengering sedikit demi sedikit. Pohon-pohon di sekitar danau mulai menggugurkan daun-daunnya. Tanah pun semakin kering dan retak-retak. Danau yang tadinya penuh kehidupan dan segar mulai berubah menjadi lumpur yang dangkal. Banyak hewan yang akhirnya meninggalkan danau untuk mencari sumber air lain yang lebih aman. Kura-kura yang selama ini tinggal di danau menjadi sangat cemas. Ia tak pernah membayangkan bahwa danau yang ia anggap sebagai rumah bisa mengering. Di satu sisi, ia takut meninggalkan tempat yang sudah ia kenal sepanjang hidupnya. Tetapi ia juga tahu bahwa tanpa air, ia tak akan bisa bertahan lama. Setiap hari, ia menunggu burung bangau datang, berharap sahabatnya bisa memberikan saran tentang apa yang harus ia lakukan. Suatu pagi, ketika kura-kura sedang berjemur di batu dengan perasaan sedih, sepasang burung bangau datang dan melihat wajah murung sahabat mereka. Melihat keadaan danau yang menyusut drastis, burung bangau segera tahu apa yang merisaukan kura-kura. Mereka mendekatinya dan bertanya, kura-kura, apa yang terjadi? Mengapa kau terlihat sangat sedih?" Kura-kura memandang burung bangau dengan mata penuh kekhawatiran dan berkata, danau ini semakin kering, dan aku tidak tahu harus kemana. Aku takut aku tidak akan selamat jika danau ini benar-benar mengering." Burung bangau yang baik hati merasa kasihan pada kura-kura.
Mereka tahu bahwa kura-kura tidak akan mampu berjalan jauh mencari tempat lain, apalagi di tengah panas yang terik. Salah satu bangau pun berkata, jangan khawatir, kura-kura. Kami tahu sebuah danau besar di hutan yang terletak tidak terlalu jauh dari sini. Airnya masih melimpah dan banyak makanan di sana. Jika kau ingin, kami bisa membantumu pindah ke sana. Mendengar hal itu, kura-kura merasa senang sekaligus ragu. Tapi, aku tidak bisa terbang seperti kalian. Bagaimana aku bisa sampai di sana? Burung bangau lalu merancang rencana. Mereka menemukan sebatang kayu yang cukup panjang, dan mereka memutuskan bahwa kura-kura akan menggigit bagian tengah kayu tersebut dengan kuat. Sementara kedua burung bangau akan memegang ujung-ujung kayu dengan paruh mereka. Mereka akan mengangkat kura-kura ke udara dan membawanya menuju danau yang lebih aman. Sebelum memulai perjalanan, burung bangau memberi peringatan yang sangat penting pada kura-kura. Ingat, kura-kura, selama perjalanan, jangan sekali-kali membuka mulutmu untuk berbicara atau bersuara. Jika kau melepaskan gigitanmu, kau akan jatuh. Kura-kura mengangguk setuju dan berjanji untuk mengikuti instruksi mereka dengan baik. Dengan penuh tekad, ia menggigit kayu itu sekuat tenaga, sementara kedua burung bangau mengangkat kayu tersebut dan mulai terbang perlahan ke udara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kura-kura bisa melihat dunia dari ketinggian. Ia terpesona melihat pemandangan ladang-ladang yang luas, sungai yang mengalir berliku, dan pepohonan yang tinggi. Saat mereka melintasi sebuah hutan, hewan-hewan melihat pemandangan aneh tersebut. Mereka melihat kura-kura tergantung di tengah-tengah batang kayu yang dibawa oleh dua burung bangau, dan mereka mulai berteriak kagum. Lihat! Seekor kura-kura bisa terbang, seru Kancil. Hewan-hewan yang mendengar bertepuk tangan, tertawa, dan membuat berbagai komentar. Kura-kura mendengar suara hewan di bawahnya. Awalnya ia merasa bingung, tetapi kemudian ia merasa bangga. Ia ingin menjelaskan kepada binatang lain bahwa ia memang sedang dalam perjalanan menuju tempat yang lebih baik, dan betapa hebatnya ia bisa terbang di langit bersama burung bangau. Ia ingin membalas kata-kata Kancil di bawah sana. Dalam sekejap, ia lupa akan nasihat burung bangau. Ia membuka mulutnya untuk membalas ucapan orang-orang di bawah, namun begitu ia membuka mulut, gigitan kura-kura terlepas dari kayu yang dipegangnya. Seketika itu juga, ia mulai jatuh dari ketinggian. Burung bangau yang terkejut
hanya bisa melihat sahabat mereka terjun bebas menuju tanah. Kura-kura berteriak ketakutan saat tubuhnya melayang turun, dan dalam sekejap ia terhempas di tanah dengan keras. Tubuh kura-kura terluka, dan cangkangnya retak di beberapa bagian. Ia merintih kesakitan, terbaring tak berdaya di tanah dengan perasaan menyesal yang mendalam. Tak lama kemudian, burung bangau mendarat di samping kura-kura yang terluka. Dengan penuh kesedihan, mereka mendekatinya dan bertanya, kura-kura, mengapa kau membuka mulutmu? Bukankah kami sudah memperingatkanmu? Dengan suara lemah, kura-kura berkata, aku mendengar suara kancil di bawah, dan aku ingin menjelaskan pada mereka bahwa aku dibawa ke tempat yang lebih baik. Tapi, aku lupa akan nasihat kalian. Sekarang aku menyesal, dan aku sadar bahwa aku seharusnya mendengarkan kalian. Burung bangau menghela napas panjang. Mereka tahu kura-kura sudah belajar pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, dan dengan penuh kasih, mereka membantu kura-kura yang terluka untuk merangkak kembali ke danau kecilnya. Meski danau itu sudah mulai mengering, kura-kura lebih memilih untuk tetap tinggal, memahami bahwa kesombongan dan keinginan untuk dipuji telah membuatnya celaka. Selama berhari-hari, kura-kura beristirahat dan merawat lukanya sambil merenungkan pelajaran yang didapatnya. Ia belajar bahwa penting untuk mendengarkan nasihat teman dan tidak membiarkan kesombongan menguasai hati. Kura-kura pun berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih bijaksana dan sabar, serta tidak tergoda lagi untuk berbuat hal yang berbahaya hanya demi perhatian atau pujian. Dan sejak hari itu, kura-kura hidup dengan lebih tenang di danau kecilnya, bersyukur untuk pelajaran berharga yang didapat dari perjalanan singkatnya di udara.